Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 dari kelas 2A PSTI akan menyampaikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara. Adapun nama-nama dari anggota kelompok 3 yaitu yang pertama Lukmanul Hakim dengan NIM 2000643, kemudian Maulana Wirayuda dengan NIM 2004991, kemudian Ragil Siti Solehah dengan NIM 2009654, dan Ulfa Ladaya dengan NIM 2003382. Materi yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup. Secara substantif, pandangan hidup atau way of life itu adalah sistem nilai yang dipilih diyakini kebenarannya, keindahan, kebaikan, dan manfaatnya bagi manusia dan bangsa Indonesia untuk dijadikan petunjuk atau pedoman dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan. Adapun arti penting pandangan hidup bagi suatu bangsa, yaitu yang pertama, untuk memberikan arah dan gerak dalam mencapai tujuan. Yang kedua, agar tidak mudah terombang-ambing oleh pandangan hidup bangsa lain. Yang ketiga, dengan pandangan hidup yang jelas, maka akan mudah memecahkan masalah berbangsa dan bernegara, mau dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang keempat, mampu membangun diri dan bangsanya. Yang kelima, adanya konsep-konsep dasar tentang wujud negara yang dicita-citakan. Dan yang terakhir yaitu merupakan hak asasi bagi suatu bangsa untuk kekokohan dan kelestariannya. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara dapat disebut pula sebagai ideologi bangsa dan negara. Sebagai ideologi, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup bermasyarakat Indonesia. Dengan pandangan hidup yang jelas, bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal serta memecahkan berbagai masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju. Dua, manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa antara lain dapat dijadikan sebagai upaya yang pertama, mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial. Artinya, Pancasila sebagai pandangan hidup dapat meminimalkan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan simbol-simbol atau semboyan tertentu. Yang kedua, menjadi sumber motivasi. Artinya, ideologi dapat memberi motivasi kepada seseorang, kelompok orang, atau masyarakat untuk mewujudkan cita-cita, gagasan, dan ide-idenya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, menjadi sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi itu sendiri. Dan yang terakhir, serta untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan selanjutnya. Yang ketiga, ada aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus diaktualisasikan dalam kehidupan atau harus diimplementasikan dalam kehidupan. Namun kenyataannya, ungkapan tersebut hanya slogan. Karena kenyataannya, pengimplementasiannya masih belum terjadi dengan semestinya. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dari tiap sila Pancasila bersumber dan berakar dari nilai sosial budaya bangsa yang sudah hidup dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia, sehingga implementasiannya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Selanjutnya, aktualisasi Pancasila dapat dilakukan secara objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila secara objektif dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam bentuk norma-norma pada setiap aspek penyelenggara negara, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun pada semua bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara objektif terutama berkaitan dengan perundang-undangan Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara subjektif dimaksudkan sebagai
upaya merealisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma ke dalam diri setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang di Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara subjektif dapat tercapai jika nilai-nilai Pancasila tetap melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Adapun pengimplementasiannya yaitu: yang pertama, implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi, terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi sekarang ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila, pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Melihat kembali kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kehendak dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima, implementasi Pancasila dalam aspek perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, agama, jabatan, dan lain sebagainya. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan, sehingga diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara artinya menjadi sumber landasan norma serta berfungsi secara konstitutif dan regulatif dalam penyusunan hukum-hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jika dikaji lebih dalam, maka pengertian Pancasila sebagai dasar negara artinya setiap hal yang menyangkut dengan urusan-urusan ataupun masalah kenegaraan yang harus diputuskan, yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
Berikutnya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Adapun fungsi-fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama, sebagai sumber hukum negara Republik Indonesia, cita-cita hukum negara Republik Indonesia, sumber penyemangat para pelaksana penegak hukum dan pelaksana pemerintah Republik Indonesia, sebagai norma yang mendasari setiap pengambilan keputusan pemerintah ataupun penegak hukum Republik Indonesia, dan sebagai suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di ruang Zoom meeting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.